Perkenalkan, nama saya Jerry. Saya sekarang sedang bekerja di salah satu pabrik kain di daerah Jakarta Selatan. Saya bekerja sudah menginjak 5 tahun. Singkat cerita, aku bekerja di shift malam. Karena di pabrik tersebut terbagi menjadi 3 shift. Shift pagi, shift siang, dan shift malam. Ketika itu, aku datang lebih awal dari karyawan yang lain. Sesampai di pabrik, aku langsung bergegas menuju loker karyawan untuk mengganti pakaianku. Tiba-tiba, lampu di ruangan loker mati dengan sendirinya. Aku tidak berpikir ke hal yang gaib. Pikirku, mungkin ada orang yang iseng untuk mematikan lampunya. Tapi sewaktu aku cek, tidak ada orang satupun kecuali aku di daerah tersebut. Aku langsung menghubungi Pak Tara, dia adalah engineering di pabrik tersebut. Setelah dicek oleh Pak Tara, ia mengatakan tidak ada yang koslet dan aman-aman saja. Lantas, apa yang membuat lampu tadi mati? Beberapa menit kemudian, lampu menyala dengan sendirinya. Dibarengi dengan lampu menyala, sudut mataku tertuju melihat samar-samar seperti orang yang terbungkus kain kafan yang sedang duduk di atas mesin kain yang cukup besar. Serentak aku kaget dan sedikit ketakutan, karena ini adalah pengalaman pertamaku selama aku bekerja di pabrik tersebut. Aku mulai membaca doa hingga akhirnya sosok tadi menghilang dengan sendirinya. Singkat cerita, karyawan mulai berdatangan satu persatu hingga jam bekerja pun dimulai. Selama bekerja, pikiranku tidak karuan memikirkan kejadian tadi di loker. Sontak aku dikagetkan oleh temanku Jojo. "Kenapa lu? Gue lihat dari tadi lu kayak gak fokus kerja," tanya Jojo. Iya nih Jo, gue lagi kepikiran kejadian tadi di loker," jawabku. "Emang lu tadi ngalamin kejadian apa sih sampai gak fokus kerja kayak gini?" jawab Jojo. Aku mulai menceritakan kejadian tadi kepada Jojo. Mendengar aku bercerita, ekspresi Jojo biasa saja, tidak ada takut-takutnya. Dia bilang ia sudah terbiasa melihat sosok yang begituan, karena dulunya pabrik ini adalah bekas kuburan tua. Beberapa minggu kemudian, gangguan itu muncul. Gangguan pun mulai berdatangan satu persatu. Salah satunya, aku pernah melihat sosok wanita berambut panjang hingga menutupi bagian tubuhnya. Kulitnya yang bernanah dan kukunya yang panjang. Sedang asik duduk di atas tumpukan kain. Sontak aku berteriak hingga semua karyawan menghampiriku dan bertanya heran, "Ada apa ini?"
Aku menunjuk ke arah sosok tadi muncul, tapi semua karyawan tidak melihatnya. Mereka berpikir aku berhalusinasi, tapi ini memang kenyataan. Hingga akhirnya datanglah atasanku dan menyuruhku untuk pulang dan istirahat sampai aku sembuh. Singkat cerita, aku sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Setelah beberapa bulan, gangguan itu datang lagi. Tapi kali ini tidak menimpaku, melainkan kepada karyawan yang lain yang bernama Susi. Dia melihat sosok tinggi besar berwarna hitam dan memiliki taring yang cukup panjang. Sontak Susi teriak dengan sejadi-jadinya, hingga ia pingsan. Semua karyawan di sana membantu Susi untuk menyadarkannya, hingga akhirnya dia tersadar. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pabrik tersebut karena tidak mau kejadian terulang lagi. Gangguan dari penunggu pabrik tidak hanya kepada karyawannya saja, melainkan kepada warga setempat yang sering mengalami gangguan tersebut. Mulai dari si nenek tua yang sering mondar-mandir di depan pabrik, hingga sering terdengar teriakan wanita meminta tolong kepada orang yang sedang melewati pabrik tersebut ketika sepi dan tidak ada karyawan yang bekerja.